Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini adalah perkuliahan terakhir kita. Perkuliahan terakhir kita. Minggu depan kita sudah memasuki minggu tenang, dan kemudian kita mulai minggu depannya nanti dengan ujian akhir semester. Ya, jadi nanti mekanisme atau bagaimana cara kita melaksanakan UAS nanti akan kami sampaikan itu. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan penahanan. Ya, kalau tidak salah terakhir kita sudah membahas tentang penahanan. Nah, materi kita pada saat ini adalah gugatan pra peradilan. Ya. Jadi kalau mahasiswa ini memahami gugatan hanya terkait dengan perkara-perkara perdata, rupanya dalam perkara pidana itu ada yang dinamakan gugatan juga. Cuma yang membedakan dalam perkara pidana ini ada yang dinamakan gugatan pra peradilan. Apa sih yang dimaksud dengan gugatan pra peradilan? Ya. Jadi yang dimaksud dengan gugatan pra peradilan ini adalah upaya hukum yang diajukan ke pengadilan negeri untuk pertama memeriksa, lalu kedua memutus, ya, sah atau tidaknya. Ya, jadi yang namanya upaya gugatan pra peradilan ini adalah salah satu bentuk upaya hukum. Siapa yang mempunyai hak untuk mengajukan upaya ini? Tentunya ketika kita berbicara masalah perkara pidana, di situ ada yang dinamakan tersangka. Ya, yang pertama ada yang dinamakan tersangka. Lalu ada yang dinamakan terdakwa. Dan kalau kita lihat dari pengertian gugatan pra peradilan ini, ya, jadi pengadilan negeri ini memeriksa yang pertama memutus sah atau tidaknya pertama terkait dengan penangkapan. Ya, kemarin sudah saya sampaikan terkait hal penangkapan. Ada syarat-syarat penangkapan. Ya, jadi syarat-syarat penangkapan itu salah satunya penangkapan dengan surat perintah. Yang kedua, penangkapan tidak menggunakan surat perintah. Dalam hal apa? Ketika penangkapan tidak menggunakan surat perintah dalam hal tertangkap tangan, ya, itu salah satu contohnya. Kemungkinan gugatan pra peradilan ini diajukan ke pengadilan negeri terkait dengan sah tidaknya penangkapan ketika, ya, penangkapan itu seharusnya memang menggunakan surat perintah penangkapan, tetapi tidak dilakukan menggunakan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Selain ada sah tidaknya penangkapan, yang kedua ada sah tidaknya penahanan. Ya, penahanan sudah kita bahas. Jadi ada yang dimaksud syarat-syarat penahanan. Masih ingat kalian apa syarat-syarat penahanan? Assalamualaikum. Ada syarat-syarat penahanan. Ya, syarat objektifnya apa? Ya, tindak pidana yang diancam dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Itu syarat objektif. Lalu syarat subjektifnya? Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri. Oke, itu. Lalu selain sah tidaknya suatu penangkapan, sah tidaknya suatu penahanan, ada juga yang dikatakan penghentian penyidikan atau penuntutan. Ya, selain itu terkait juga penetapan tersangka, ya, penggeledahan,
penyitaan. Oke, penetapan tersangka. Apa syarat seseorang ini bisa ditetapkan sebagai tersangka? Pertama, apa? Adanya bukti. Yang dimaksud bukti ini tentunya ada bukti yang cukup. Bukti yang cukup kalau kita lihat pada pasal 183 KUHP itu berapa? 2 alat bukti, ya. Jadi yang dimaksud penetapan tersangka itu harus memenuhi syarat, ya. Salah satunya adalah harus cukup bukti. Penggeledahan pun demikian, ya. Penggeledahan, penyitaan, lalu gugatan pra peradilan ini juga bisa diajukan, ya, untuk meminta ganti rugi atau rehabilitasi. Jadi seseorang tersangka misalnya, ya, melakukan gugatan pra peradilan ke pengadilan negeri kepada siapa? Misal polisi yang menggugat, karena terkait dengan sah tidaknya penangkapan. Selain gugatan pra peradilan tersebut, mereka juga bisa mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi. Ketika itu dikabulkan oleh hakim, ya, misal gugatan pra peradilan dikabulkan, ya, dan penyidik atau kepolisian diberikan kewajiban untuk melaksanakan ganti rugi. Berapa yang diputuskan? Lalu selain ganti rugi ada yang dinamakan rehabilitasi. Apa yang dimaksud rehabilitasi ini? Ya, rehabilitasi nama baik. Ya, karena orang itu kalau awalnya sudah ditetapkan sebagai tersangka misalnya, atau sudah ditangkap polisi contohnya, jadi masyarakat ini pasti mempunyai asumsi apa? Masyarakat ini mempunyai asumsi bahwa oh ini pelaku kejahatan, ya, oh ini penjahat, dan rupanya di situ ada kesalahan prosedur, sehingga apa? Sehingga orang yang ditangkap ini tadi, orang yang ditahan ini tadi mengajukan gugatan pra peradilan, dikabulkan oleh hakim misalnya, karena gugatan pra peradilan ini putusannya cuma 2, 1 dikabulkan, 2 ditolak. Ketika dikabulkan gugatan pra peradilannya itu, lalu misal ada ganti rugi, penyidik atau polisi mempunyai kewajiban mengganti rugi, ada rehabilitasi nama baik. Rehabilitasi nama baik itu siapa yang melakukan? Instansi yang digugat. Ketika yang digugat polisi, ya polisi harus merehabilitasi nama baiknya. Bagaimana caranya? Menyampaikan kepada masyarakat sampai dengan tingkat RT, ya, bahwa orang tersebut atas nama si A misalnya, ya, dia tidak pernah melakukan kejahatan atau dinyatakan tidak bersalah. Ya, itu salah satu contoh untuk rehabilitasi yang wajib dilakukan ketika sudah ada putusan hakim. Oke. Lalu apa saja objek gugatan pra peradilan? Ya, yang pertama ada sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Ya, apakah penangkapan, apakah penahanan, ya, seseorang telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, ya, yang berlaku. Ya, itu yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, objek gugatan yang pertama adalah penangkapan, penahanan, ya, telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Lalu yang berikutnya, ya, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan. Ya, apakah penghentian penyidikan dan penuntutan suatu perkara telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Intinya apa? Intinya, ya, terkait penahanan, terkait penangkapan, ya, terkait pemberhentian penyidikan atau pemberhentian tuntutan, semua harus dilakukan berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang, ya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, ya. Dasarnya apa? Salah satu contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
bagaimana syarat sahnya suatu penangkapan, bagaimana syarat sahnya suatu penahanan, bagaimana caranya menggeledah, bagaimana caranya menyita, itu semua ada aturannya. Jadi tidak boleh ya penegak hukum itu melakukan suatu penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan itu sekehendak hati, itu tidak boleh. Ya, misal penggeledahan seseorang yang diduga, misalnya orang diduga melakukan kejahatan, penggeledahan badan. Ketika yang mau digeledah ini perempuan, tidak boleh menyidik laki-laki yang menggeledah badannya, tidak boleh. Ya, kecuali penggeledahan rumah itu boleh siapapun, tetapi penyidik. Tetapi ketika kita sudah berbicara masalah penggeledahan badan, ya, yang mau digeledah perempuan, ya, itu harus yang menggeledah badan ini adalah seorang polisi wanita. Nah, boleh polisi laki-laki menggeledah perempuan, ya, secara etisnya itu juga tidak dibenarkan. Ya, jadi intinya dia harus sesuai dengan aturan. Lalu objek gugatan pra peradilan yang berikutnya, ya, sah atau tidaknya penetapan tersangka. Ya, apakah penetapan seorang tersangka ini sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada? Ketika ya dia hanya satu bukti, kira-kira penetapannya sah nggak? Kira-kira sah? Nggak ya? Yang kompak kira-kira sah nggak? Kira-kira? Nggak ya? Dasarnya Pak mahasiswa mengatakan bahwa Pak satu bukti itu nggak sah untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Hah? Dasarnya apa? Coba, dasarnya apa? Hah? Hah? Apa dasarnya? Karena penetapan tersangka itu harus minimal dua alat bukti. Jadi kalau memang sudah ditentukan dua, ya satu nggak boleh. Tetapi kalau dia lebih dari dua, ya itu diperbolehkan. Jadi ketika itu ada kata minimal, ya berarti di bawahnya tidak boleh. Kalau sudah ditetapkan minimal dua, satu nggak boleh. Tetapi kalau sudah ditetapkan minimal dua, dia ada tiga, berarti boleh ya. Jadi secara logika kita berpikirnya seperti itu. Oke, sah atau tidaknya penetapan tersangka. Oke, lalu sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan. Apakah penggeledahan dan penyitaan barang bukti telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku? Ya, timbul pertanyaan bagaimana? Ya, penyitaan yang dibenarkan itu yang seperti apa? Penyitaan yang dibenarkan secara undang-undang itu yang seperti apa? Ada, kalian bisa berikan contoh. Misal penyidik nih, ya, mau melakukan penyitaan yang dibenarkan itu seperti apa? Barang yang boleh disita oleh penyidik terhadap orang yang dilakukan yang diduga melakukan kejahatan ini, barang-barang yang seperti apa? Untuk kepentingan pembuktian. Oke. Kalau misal dia ini perkaranya adalah perkara narkoba, ya. Lalu yang disita itu di rumah, ya, di posisi di rumah, bukan di jalan. Yang disita itu motornya, boleh? Apa kan? Boleh nggak kira? Jadi yang boleh disita oleh penyidik itu satu apa? Satu bukti kejahatan.
Misal dia menggunakan narkoba, narkobanya itu yang disita. Ya, lalu alat pendukungnya apa? Kalau dia memakai menggunakan contohnya apa lah? Apa banyak bom, ya. Lalu kalau perkara-perkara yang lain, misal, ya, dia sebagai pelaku perampokan, ya. Jadi yang namanya rampok itu jelas yang pertama menggunakan senjata, ya kan, menggunakan alat, menggunakan kendaraan, ya. Jadi yang boleh disita apa? Ketika dia ini diduga pelaku perampokan, bukti hasil kejahatan merampok itu apa? Sita, boleh. Ya. Lalu yang kedua, sarana atau alat yang untuk mendukung dia melakukan kejahatan, misal senjata api, sita, boleh untuk mengancam. Ya. Lalu selain itu syarat pendukung lainnya apa? Ketika dia menggunakan kendaraannya, boleh sementara disita juga. Ya, lalu mungkin alat-alat untuk membongkar paksa pintu itu juga sebagai bukti dan boleh disita. Jadi yang disita itu yang ada kaitannya dengan kejahatan. Ya, masuk perkara perampokan misalnya mobil yang disita emas istrinya, nah, nggak masuk akal. Ya. Perampokan emas, ya, yang disita HP istrinya, kan tidak masuk akal. Tapi kalau HP si pelaku itu kemungkinan bisa menjadi petunjuk. Kenapa? Karena di dalamnya, ya, di dalamnya mungkin ada petunjuk-petunjuk siapa sih yang terlibat, ya, siapa sih yang ikut melakukan, ya, itu. Oke. Lalu yang selanjutnya, jika seseorang merasa dirugikan akibat tindakan tangkapan, ya, penahanan, penghentian pendidikan, penuntutan yang tidak sah, atau tindakan lain, ya, yang melanggar hukum, mereka dapat mengajukan gugatan pra peradilan, ya, untuk meminta ganti rugi atau rehabilitasi. Ya, itu tadi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada? Laki-laki ada yang mau ditanyakan terkait gugatan pra peradilan? Perempuan? Cukup? Oke, ya, kalau cukup kita akhiri ya perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.